Akhirnya aku posisi jam 2 itu aku pas ngadep ke teman aku, pintu tuh kebuka sendiri, Mas. Nah, aku tuh dengar kayak bunyi srek srek srek. Terus tapi posisiku itu ngadep samping, aku ngelihat ada yang berdiri. Aku tuh gini, kok ada yang berdiri nih, bayangan hitam. Kemudian aku pura-pura kayak penasaran tapi sambil penasaran takut gitu. Iya betul, penasaran takut. Terus aku bilang sama suami aku, perempuan itu dia penari Bali, dia meninggal kecelakaan, mukanya hancur sebelah. Teman-teman misteri, balik lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian para pencinta horor, konspirasi, dan juga misteri, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Oke teman-teman misteri, sekarang di samping gue udah ada Mbak Ina yang pastinya punya pengalaman mistis yang pastinya sangat seru untuk didengarkan. Kali ini Mbak Ina akan bercerita tentang pengalamannya waktu ya liburan di hotel gitu Mbak ya. Betul. Dan di 2 kota, ada yang di Bandung, ada yang di Bali. Hotel di Bali. Betul. Hotel apa tuh ya? Nggak boleh, bahaya. Oke, jadi pastiin teman-teman misteri untuk nonton episode kali ini sampai habis. Oke, Mbak Ina, mungkin daripada teman misteri udah penasaran, aku juga penasaran. Monggo boleh ceritain waktunya kapan, mungkin lagi ngapain, kejadian misterinya, monggo. Oke. Ini pengalaman aku ketika tahun 2012 ya kalau nggak salah. Ketika itu kita tuh lagi pada mau outing ke daerah Bandung. Oke, sama teman-teman kantor ya. Teman-teman, betul. Nah, di sana itu kita sewa villa. Villa itu dalam bentuk satu rumah. Jadi kita itu ada kurang lebih ada 6 villa, 6 villa itu satu rumah itu diisi dengan 6 orang. Gitu. Nah, jadi kamarnya itu kalau aku boleh gambarin, di satu villa itu, satu rumah itu 2 kamar di bawah, kemudian ada living room, ada juga ruang makannya, kemudian ada tangga naik ke atas, di situ ada kamar utama sama kamar di sebelahnya. Oke. Saat itu waktu kita check in itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore ketika aku baru masuk pertama kali, aku ambil kunci dan aku mau buka itu villa itu. Di depan situ tuh ada kayak kamar buat supir, Mas. Oke. Nah, di situ tuh udah ada yang duduk di situ. Kayak welcome gitu kan, sudah ada yang menyambut. Oke. Kemudian aku naik ke dalam dan aku ke villanya itu, anak-anak itu yang satu rumah sama aku, dia ngikut aku di belakang. Dan ketika mereka karena masih perjalanan dari Jakarta ke Bandung masih capek, jadi mereka masih istirahat, masih santai-santai dulu lah di ruang tengah gitu. Tapi pikiran aku adalah aku harus mencari kamar yang menurut aku aman. Karena jujurnya meskipun aku anak indie tapi aku tuh penakut. Oke. Jadi aku harus sebelum mereka menempati kamar, aku harus duluan nih. Duluan pilih yang aman nih menurutmu. Oke. Akhirnya aku lihat cek kamar bawah, aku lihat cek kamar atas. Nah, ketika aku buka pintu master bedroom, kamar utama, di situ tuh sudah ada yang berdiri. Berdirinya itu ngadep ke tembok. Aku udah kayak, oke. Dan aku salfok sama lemari besar yang ada di kamar itu. Aku cuma dalam hati aku gini, kok ini kayaknya feeling aku udah nggak enak ya kamar ini. Terus akhirnya aku ke sebelah kamar utama. Di situ tuh kamarnya itu kaca, ada vitrasnya memang, tapi ngadep langsung ke pohon-pohon pinus. Aku sampai, nggak mungkin nih kalau aku tidur di sini gitu kan.
Akhirnya aku Tapi nggak ada sosok apa yang dilihat, nggak ada ya? belum, Oke. belum. Terus akhirnya aku turun ke bawah, aku bilang sama teman aku, Hah. aku tidur di bawah ya, tidur di kamar bawah ya. Kemudian, aku ikut Mbak, kata teman aku, karena dia juga penakut. Oh. Dia berpikir gini, kalau tidur sama kamu itu biasanya aman. Oke, ini posisinya temanmu tahu kamu bisa ya? Iya. Oke. Terus akhirnya sore itu kita pergi lagi cari makan buat malam, kemudian balik lagi ke hotel. Nah, ketika pas aku mau tidur itu sekitar jam 1:30 malam, itu aku tuh berantem sama teman kamarku, kayak ayar-ayaran, Mbak jangan tutup pintunya. Oh. Aku mau ditutup pintunya, aku tuh takut kalau tiba-tiba nanti ada yang ngintip gimana, aku tuh gitu. Terus ya udah kalau gitu ditutup tapi jangan rapet. Oke. Dia tuh takut kalau ada apa-apa biar bisa kabur gitu maksudnya dia. Oh, oke. Terus akhirnya aku bilang, oh ya sudah kalau gitu aku tutup tapi nggak rapet ya. Oke. Posisi aku tuh kamar aku tuh memang twin bed dan aku tuh ngadep ke pintu. Dan sini tuh tembok. Aku mikir gini, kalau misalkan itu pintu kebuka malam itu ada yang ngintip, teman aku aja deh biar lihat, bukan aku. Kemudian akhirnya aku posisi jam 2 itu aku pas ngadep ke teman aku, pintu tuh kebuka sendiri Mas. Nah aku tuh dengar kayak bunyi srek. Aku pikir ini suara apa ya? Cuma kok kayaknya ada yang ngintip tuh di balik pintu. Tapi aku tuh kayak mau ngeliat tuh aku udah ada takut gitu kan. Dan ternyata benar ada sosok perempuan ngintip aku. Yang dari siang kamu belum ketemu sama Belum ketemu sama. Kan kalau awal kan ada yang pas di depan ada sosok. Iya, itu memang perempuan juga. Perempuan juga. Nah, pas aku terus dia menghilang gara-gara aku langsung nengok. Oke. Dia menghilang. Terus akhirnya aku juga karena aku takut, aku balik lagi ngadep ke tembok. Ngadep ke tembok, posisi kamar itu tuh di atas sebelah teman aku tuh ada kaca. Kaca, oke. Nah, karena kaca itu ada lampu, mantullah itu ke tembok. Iya. Aku ngelihat di tembok itu ada pohon juga melambai. Oke, bayangan pohon berarti ya? Bayangan pohon tuh melambai sendiri. Padahal tuh kondisi mungkin lagi nggak ada angin, nggak ada suara angin, nggak ada suara hujan, itu melambai sendiri. Dari situ aku nggak bisa tidur sampai ketemu subuh, baru aku tuh bisa tidur bentar. Posisi jam 6 teman-teman itu pada mau berenang. Oke. Dia bilang, Mbak aku berenang ya, 4 orang yang tidur di kamar atas. Terus aku bilang ke teman aku, emang sekarang jam berapa? Jam 6 Mbak, kata dia tuh gitu. Kok pada pagi-pagi mereka pada berenang, aku tuh gitu kan. Terus aku teriak memang, kok pagi-pagi banget sih mau berenang, aku tuh gitu. Terus iya sekalian mau olahraga gitu kan. Akhirnya mereka tuh udah keluar tuh. Nah jam 6 nggak lama kemudian tuh ada sekitar 15 menitan, temen aku tuh ada yang balik lagi masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam rumah. Terus dia bilang gini, aku tanya, Gita ada yang ketinggalan? Karena aku melihat posisi kan kamar kebuka tuh. Aku ngeliat cewek rambut pendek kayak lari buru-buru Mas, masuk terus dia keluar lagi. Oh, belum sampai baru masuk bentar keluar lagi. Karena maksudnya aku di kamar kan, aku kamarnya di bawah kan. Terus udah kayak gitu dia nggak nyaut omongan aku, dia langsung keluar aja. Terus udah kayak gitu jam 7 teman aku yang di kamar sebelah nyamperin kamar kita, ke rumah kita, villa kita. Terus dia bilang, lo nggak pada makan? Iya nih bentar lagi, aku tuh gitu. Anak-anak pada kemana? Pada berenang, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia ke atas lah ngecek tuh, ya namanya cewek pengen tahu lah ya, ke atas gitu. Pas dicek, dia ngeliat teman aku yang namanya Nisa itu ada duduk di kamar sebelah, dan dia cuma duduk di atas kasur ngadep ke jendela kayak orang bengong gitu loh. Teman aku sempat nanya, Nis lu ngapain di situ gitu kan? Dia diem aja. Terus akhirnya dia ke bawah ngomong ke aku, apaan? Itu orang dia nggak ikut berenang kok si Nisa ada di kamar. Aku gini, apaan sih? Orang dia udah bilang sama aku mau berenang. Itu dia berenang. Itu mereka berempat loh berenang, aku bilang kayak gitu. Itu udah Nisa, kata dia tuh gitu kan. Aku cek dong ke kamar atas. Aku cek ke kamar atas, nggak ada tuh di kamarnya dia.
Di kamar dia tuh nggak ada orang. Nggak ada orang. Aku ngecek di kamar utama. Itu pas aku buka kamar teman aku yang Ini kan dua kamar orang, utama yang kamu pertama masuk, nggak mau milih ya itu. Ya? betul. Oke. Itu udah ada cewek kayak gini di atas ceiling. Di atas plafon, dan dia ngeliatin aku sambil jalan. Maksudnya dia apa ya? Nemplok di plafon gitu. Betul. Nampok di plafon sambil jalan ngeliatin aku. Pas aku tutup pintunya, langsung aku bilang ke teman aku langsung diem. Aku langsung nge-freeze sampai nyampe turun ke bawah. Gak lama mereka datang. Termasuk si Nisa. Nih, iya, yang berenang itu semuanya Iya, datang iya. tuh. Datang pulang gitu. Terus teman aku yang Mbak Melda yang tadi di atas ngecek si Nisa itu, dia bilang, "Lu tadi bukan lu di atas?" "Enggak, gue tuh habis berenang kok," kata dia gitu kan. Di situ tuh aku udah diem. Terus aku nanya lagi sama teman aku, "Tak, tadi lo habis pamit keluar, lu masuk lagi nggak ke dalam?" "Enggak." Oh, dia sosok lari itu ya. "Iya, enggak. Aku langsung berenang aja." "Bener, lu tadi nggak ada yang ketinggalan?" "Enggak, kita nggak ada yang kita tuh nggak ada yang balik. Kita tuh langsung keluar berenang aja langsung. Jadi kita tuh nggak ada yang balik." Itu aku udah sama Mbak Melda kan juga anak indie juga kan. Dia tuh kayak aku ada kata sama Pamela tuh yang tadi ngeliat sosok Nisa, Nisa. iya. Itu tuh udah kayak tatapan terus kayak diem. Wah, udah nih kayaknya langsung aja yuk kita cabut makan, langsung breakfast. Akhirnya kita semua cabut pada ke depan breakfast. Di situ udah aku nggak banyak ngomong, outing lah kita di lapangannya. Oke. Pas kita outing ada lagi tuh temanku juga cowok anak indie juga. Dia nanya, "Lu diliatin?" Dia ngomong kayak gitu doang ke aku, bisik kan. Ini posisi padahal udah pagi ya, udah. Betul, "Lo diliatin?" "Iya, gue tahu," aku bilang gitu. Tapi dia bukan ngincar gue, aku bilang gitu. Ngincar salah satu di antara mereka tuh, aku bilang Di gitu. antara anak berempat. Yang tidur di kamar master bathroom itu, yang di kamar utama. Terus akhirnya dia bilang, "Kenapa emang ya? Nggak ngerti. Atau mungkin salah satu di antara mereka tuh ada yang mungkin lagi mens ya." Terus aku bilang kan, "Nggak tahu. Dia tuh kayak ada yang diincar." Aku bilang gitu. Diincar tuh maksudnya tuh nggak seneng atau karena seneng? Karena seneng dia pengen tahu lagi nih. Karena karena kan seneng. mungkin karena kalau orang mens itu kan biasanya kan agak baunya kan mikat. Memikat untuk mereka gitu ya. Untuk mendekat. Terus akhirnya pas kelar tuh masih ada dong. Dia di belakang masih ngeliatin juga. Aku sempat kayak nengok gitu loh Mas. Nengok gitu. Terus udah ya. Terus teman aku ngomong gini, "Hati-hati ya." "Enggak ya, kan kita hari langsung pulang. Kita kan langsung nggak mau ketemu juga." Aku bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya beres. Nah, si teman aku itu yang si Gita itu pas nyampe mau kita beres-beres, kita mau check out, sempet dia tuh kayak apa ya, ngeblank gitu loh. Ngeblank gimana tuh maksudnya? Ngeblank tuh kayak dia tiba-tiba diam, bengong kayak gitu. Bengong, kayak diajak ngomong tuh kayak nggak nyaut. Terus sampai aku ngomong kayak gini ke temen aku, "Mas, tolong urusin deh, sementara aku harus check out." Oke. Nah, udah setelah itu dia sepanjang perjalanan kita tuh kayak ngawasin dia gitu loh. Jangan sampai nih anak kesurupan. Iya. Nggak lucu dong. Kalau abis kelar senang-senang kok akhirnya kesurupan gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillahnya sih pas kelar kita udah selesai aman. Nah, si sosok yang katanya ngincar ini itu sosok yang sama dengan di plafon atau enggak? Betul. Oh, itu. Yang sama di plafon. Nah, paginya itu sebenarnya sebelum breakfast aku sudah melihat juga tuh di pintu samping kaca juga itu ada yang berdiri di situ. Tapi dia posisinya dia ngebahangin aku. Beda lagi nih ya. Mungkin aku karena gini, ini kayaknya terlalu banyak makhluk di luar juga, Mas. Dan sosoknya rata-rata perempuan gitu. Betul. Di dalam villanya juga ada, di luar sekitarnya juga banyak. Jadi itu kayak, wah ini luar biasa juga nih villanya gitu. Kayak ya
banyak penunggunya juga. Iya. Seperti itu. Itu yang pengalaman aku yang foto di Bandung. Villa di Bandung ya. Betul. Kayaknya aku tahu nih Villa di Bandung di mana ya. Teman-teman misteri kira-kira dari tadi yang diceritakan Mbak Ina tuh kayak tadi sempat ceritain ya layoutnya, kamar di mana. Ada yang tahu nggak kira-kira? Mungkin boleh tulis di komen kalau yang tahu ya. Apa yang lagi FYP di TikTok jangan-jangan ya. Oke, itu yang di Bandung ya. Jadi pulang siang tadi blank itu sih kita akhirnya aman. Iya, aman. Aman, nggak kenapa-napa ya. Cuma bengong sesaat aja tapi alhamdulillah nggak ada kesurupan, nggak ada apa. Alhamdulillah sih nggak. Nggak ada ya. Nggak ada yang ikut pulang ke Mbak Ina, nggak ada ya. Aku sih berusaha untuk teman-teman ini ngejaga teman-teman supaya kita pulang berdoa dulu ya. Oke. Gitu. Ya. Jadi biar kita pulang juga aman. Juga. Oke, itu yang di Bandung ya. Betul. Terus kita beralih ke Bali. Ke Bali. Dari Bandung kita ke Bali. Oke. Di hotel juga? Di hotel. Di penginapan juga lah ya? Betul. Ini lagi outing? Resort juga, itu lagi honeymoon. Nah, ini lebih intimate nih. Nah, ini bedanya lagi kalau honeymoon itu ternyata memang pasangan baru menikah itu juga membawa bau ya. Untuk memikat para yang gak kelihatan itu untuk gitu? Betul. Itu, info. Oke. Baunya itu masih kayak orang habis melahirkan. Terus dia lagi menstruasi. Terus pasangan baru menikah atau mau menikah itu biasanya dia itu ada aroma yang bisa disukai oleh para makhluk halus kayak gitu. Oke. Nah kalau yang cerita aku yang di Bali itu sebenarnya ini tahun berapa nih? 2014. Oke. 2014 itu posisinya itu memang malam ketika pas tidur itu ya namanya juga lagi baru-barunya nikah gitu kan. Lagi hangat-hangatnya. Tidur kan masih pelukan. Iya. Terus tapi posisiku itu ngadep samping, aku ngelihat ada yang berdiri. Aku tuh gini, kok ada yang berdiri nih, bayangan hitam. Kemudian aku pura-pura kayak penasaran tapi sambil penasaran takut gitu. Iya betul, penasaran takut terus akhirnya pas aku buka lagi bener ada sosok yang berdiri. Dia bentuknya kayak orang hitam legam, itu kayak gosong mas. Bukan bayangan ya, sosok. Oke. Betul sosok. Terus itu di mana posisinya? Posisinya di sebelah masku, di sebelah suami. Dekat berarti? Betul. Berdiri dia? Berdiri. Oke. Itu pagi aku bilang sama suamiku, aku bilang, kamu tahu nggak tadi malam itu ada yang berdiri di sebelah kamu? Suami nggak bisa lihat ya? Nggak bisa, tapi bisa merasakan. Terus udahlah abaikan saja, suamiku bilang seperti itu. Oke, terus siang kita setelah kita wisata daerah Bali, kita mau makan siang ke daerah Ubud. Hotelku di Nusa Dua, jadi aku dari Nusa Dua aku ke Ubud. Itu karena kita rencar, jadi kita nyetir sendiri. Setelah lewat Sukawati ada pohon beringin besar. Masku tuh kayak kok ini tiba-tiba berat ya? Setir. Iya, mobilnya kok berat ya? Terus aku tuh lagi nyanyi, terus posisinya tuh langsung lihat ke belakang. Di belakang itu sudah ada perempuan Bali, rambut kepang, dia sambil nangis, posisi gini mas, sambil dia seperti ini, dan dia mukanya hancur sebelah. Tapi pakaian adat Bali gitu ya, kayak pakai kain batiknya Bali gitu. Betul. Cuma mukanya sebelah hancur. Betul. Dan seketika masku bilang kayak gitu, aku mau flashback, ini orang kenapa? Ini sosok ini kenapa? Sosok ini kenapa? Dan ternyata ketika dia sudah pas turun, jadi nggak jauh dari tempat aku tempat aku mau turun makan itu, dia turun. Terus aku bilang sama suami aku, perempuan itu dia penari Bali, dia meninggal kecelakaan, mukanya hancur sebelah. Kecelakaan tabrak lari gitu mungkin ya? Bisa jadi seperti itu. Dan dia itu benar-benar
sedih sekali karena dia harus kehilangan orang tuanya, dia harus kehilangan pacarnya karena dia itu ingin menikah tapi gara-gara dia kecelakaan akhirnya nggak jadi menikah. Oh, dianya meninggal berarti ya? Dianya Dianya meninggal. Dan itu posisinya dia itu numpang di mobil aku, posisinya dia sedang menangis. Iya. Tragis ya maksudnya yang dialami sosok itu ya, maksudnya secara cerita masa lalunya gitu. Cuman memang ketika aku belum berani untuk menyapa. Aku juga posisinya kan memang karena dia tahu-tahu ada, terus aku juga langsung diem, pura-pura aku nggak tahu juga gitu Mas. Tapi pas aku balik selesai makan dari Ubud, aku mau turun lagi ke bawah, aku mau ke daerah Kuta, itu kita disasarin nih sama map. Kita mau masuk hutan. Aku bilang sama masku, ini kayaknya salah jalan deh kita. Aku bilang kayak gitu. Ini kita kayak disasarin deh. Aku bilang kayak gitu. Lebih baik kita putar balik lagi aja ke arah yang awal. Nanti kita lihat lagi maps-nya. Tapi kita berdoa dulu ya. Aku bilang kayak gitu. Kita berdoa, kita baca ayat kursi. Setelah seperti itu, setelah kita balik lagi ke awal, baru Mas diarahin ke yang benar. Setelah nggak lama keluar dari hutan itu, ada yang masuk lagi, duduk di belakang. Beda lagi atau? Beda lagi. Beda lagi. Dia itu pemuka adat, pakai baju hitam. Pemuka adat pakai baju hitam dan dia pakai udeng-udeng Bali. Terus ketika suami aku bilang, kok ini berat lagi ya mobilnya? Oh, suami selalu merasakan itu ketika ada sosok yang Mbak Ina lihat ya? Betul. Terus akhirnya aku lihat ke belakang lagi, aku langsung diem gitu. Dia negor aku, sosok itu. Oh iya, negor gimana tuh? Berarti ada eye contact berarti segala macam gitu ya? Iya, dia nanya. Kamu bisa lihat aku ya? Oh gitu? Iya, terus aku jawab, iya. Kamu jawab, maksudnya kalau yang konotasi saat jawab itu emang jawab kedengeran berarti ke suami denger atau kamu bahasa telepati? Oh, oke. Bahasa batin. Oke. Aku bilang bahasa kalbu ya. Bahasa kalbu. PT DJ. Betul. Aku bilang iya, aku bisa lihat. Aku bilang kayak gitu. Terus kamu siapa? Aku tanya memang. Oke. Aku pemuka adat dan aku ini leluhur yang sudah lama ada di Bali. Oke. Terus dia bilang, aku cuma hanya mau menumpang aja kok. Dia bilang seperti itu. Kalau kamu bisa melihat aku, berarti aku ada titip pesan yang aku ingin sampaikan. Oke, dia komunikasi seperti itu. Okay. Betul. Terus pesan apa? Aku kan sempat bingung kan, pesan apa? Terus dia bilang, nah iya, Bali, akhirnya dia cerita Mas, Bali itu tidak seperti zaman dahulu. Orang-orang Bali itu dulu itu rajin sembahyang, rajin beribadah. Tapi sekarang itu sudah banyak dirusak. Banyak karena pengaruh barat itu ada obat terlarang, ada miras, ada judi. Itu yang membuat Bali sekarang itu jadi tidak baik. Dia bilang kalau misalkan kamu bisa menyampaikan ke teman-teman kamu, tolong sampaikan tolong jaga Bali supaya tidak ada pengaruh hal yang buruk. Pesannya seperti itu ya? Pesannya seperti itu. Dan karena dia ngerasa dia itu pemuka adat Mas. Iya. Dia pemuka adat dan dia itu sudah tahu Bali dulu seperti apa, tahu sekarang seperti ini karena banyak mungkin pengaruh dari barat ya. Jadi, bule-bule nih. Betul, bule-bule itu jadi kayak rasanya Bali itu sekarang udah gak kayak dulu lagi. Itu yang dia rasakan. Berarti sosoknya udah lumayan sepuh ya? Betul, dia itu sudah hampir sekitar 100 tahunan kayaknya. 100 tahun ya. Gitu, terus pas ketika saya bilang
Bapak maaf ya, Bapak nggak bisa ikut. Saya bilang kayak gitu. Ah. Iya nggak apa-apa, saya mau turun di depan. Depan itu rumah saya. Itu posisi apa? Yang dia turun apa? Posisinya kanan kiri itu apa? Hutan atau Setelah kebun atau? dia bilang seperti itu, pemakaman umum TPU. Jadi dia mungkin itu dia memang sosoknya itu dia mungkin dimakamkan di situ. Itu ada di daerah Kuta bawah. Oke. Itu pemakamannya dia dan dia memang dia bilang tolong ya kalau kamu ke Bali tolong jaga Bali dengan baik. Wih. Jangan Mbak Ina sosok calon Bupati Bali bagaimana kali ya? tapi gue curiga nih, jangan-jangan mobil yang disewain kas angkat bagaimana deh, banyak banget yang numpang ya. Tadi yang cewek Bali, terus pemuka adat. Dan tapi memang benar sih kalau di Bali itu setiap sudut itu biasanya ada Mas. Dan aku pun sempat memang canang itu memang. Canang tuh yang ini ya, yang biasa di sajen taruh itu. Itu memang dihisap. Dan aku melihat itu. Oh iya. Betul. Itu memang dihirup sama mereka. Tapi nggak fisiknya nggak hilang, dihirup aromanya. Gitu, makanya kenapa Bali itu bagi yang gampang yang sensitif gitu. Itu jangan bengong aja. Iya. Gitu. Karena di Bali ya lumayan epic lah. Oke. Karena setiap sudut pasti ada. Terus udah dia turun di sana, terus kemudian apa lagi yang terjadi? Sudah, terus suamiku nanya, tadi siapa yang ikut? Akhirnya aku ceritakan gitu. Kok dia tahu notice kamu bisa lihat? Ya entahlah, mungkin karena aku ngelihat sosoknya dia. Seperti itu. Dan itu aja nyampe di hotel muncul lagi tuh. Yang di hotel. Yang di hotel pas kamu lihat lagi berarti sosok yang sama yang hitam itu lagi. Iya. Tapi itu ada interaksi nggak? Maksudnya kenapa ngapain sih lo muncul ya bagaimana? Enggak sih, dia tuh cuma hanya ngeliatin aja sosok itu. Memang rumahnya di situ, cuma dia tuh kayak apa ya? Untungnya sih dia nggak iseng. Rumahnya di kamar itu tuh. Rumahnya di kamar itu. Makanya ini tips juga nih bagi teman-teman yang mau menginap di hotel. Ketika masuk kamar harus ucapan salam. Itu harus itu pertama kali. Nah, yang kedua itu ketika masuk kamar, jangan langsung duduk di atas kasur. Jangan langsung duduk. Tapi harus dikibas-kibas dulu. Sunnahnya kan juga gitu tuh. Biar kita nggak pernah tahu. Kadang suka rep-repan itu. Kadang kan kita lupa nih kita bersihin sama tempat tidur. Jadi itu yang sering kalau teman-teman aku kalau ada yang nanya, kok aku rep-repan ya? Kamu pasti langsung tidur ya? Nggak langsung kamu beresin tempat tidur kamu ya? Iya sih, gitu. Jadi mungkin juga dari luar kan kotor langsung, itu juga sebenarnya nggak bagus juga kan? Betul. Secara kesehatannya lah gitu ya. Betul. Terus berarti di kamar nggak ada kejadian apa lagi selain yang sosok itu nggak ganggu sama sekali? Karena aku memang sempat kayak udahlah gue juga nggak yang terlalu pengen kepo atau gimana karena aku penakut kan Mas. Jadi aku udah kayak ya udahlah udah ya selesai gitu loh, maksudnya lu aja gue aja gitu. Meskipun dia kadang suka tiba-tiba berdiri jadi bedroom itu tuh kamar mandi itu tuh kaca Mas, langsung ngadepnya ke private pool. Jadi tuh kadang udah suka berdiri di situ kalau malam. Mau mandi kali dia, atau mau berendam kali ya. Ya luluran dia kan hitam kan. Betul. Jadi aku tuh kalau mau ke toilet sih jujurnya aku kayak aduh nggak usah melihat itulah ya, itu lebih baik daripada aku harus melihat dia gitu. Iya. Lagi honeymoon malah ada sosok hitam ini yang bahkan menurut Mbak Ina ya tempat tinggalnya di kamar yang Mbak Ina tempatin ya. Betul. Dan jadi honeymoon tuh jadi kayak punya cerita gitu, ditumpangin makhluk. Ya, makhluk 2 bahkan kan. 2 ya pulang pergi. Betul. Ya lumayan lah ya punya cerita. Tapi akhirnya hasil dari honeymoonnya berhasil nggak nih? Berhasil dapat rumah-momongan kan? Ya alhamdulillah sih udah. Alhamdulillah. Ya berarti yang bisa diambil hikmahnya buat teman-teman misteri, benar tadi kata Mbak Ina yang kayak buat masuk ke hotel atau tempat apapun baiknya kita ucapin salam. Terus yang tadi Mbak Ina bilang kalau kasur
digebros lah, dibersihin kayak gitu Iya. kan. Ya mungkin setahu kan emang kayaknya ada sunnahnya juga buat ngebersihin kamar kan setelah kita tinggalin, bahkan kamar di rumah kita sendiri gitu kan. Betul. Selain dari dan di luar dari itu mungkin secara kesehatan juga ya jadi bersih lah, lebih higienis tempat tidur kita kan gitu. Nah di hotel tadi kan Bali itu, dia di Bandung kan kayaknya lagi viral nih. Kalau di Bali penasaran juga nih di mana tuh ya? Di daerah mana? Skill daerah mana tadi? Nusa Dua ya? Nusa Dua. Nusa Dua. Kira-kira di mana teman-teman tuh? Ada yang tahu nggak kira-kira di Nusa Dua hotel tuh? Tadi kamarnya kata kamar mandi kaca gitu Ada kan? private pool. Ada private poolnya. Mungkin harusnya gampang ditebak, cari kan hotel honeymoon, bisa tahu nih. Di mana sih Mbak? Penasaran? Ntar jadi sensor. Betul kan? Di mana Mbak? Beneran. Iya, nanti kan sensor. Ini di spill nih. Ya nggak apa-apa lah. Di mana Mbak? Yang di Bandung apa yang di Bali? Dua-duanya lah. Oh, kalau yang di Bandung, Lembang. Lembang. Yang Bali? Yang Bali di Oh, di situ. Iya. Jadi nggak penasaran ya aku, tapi mungkin teman-teman penasaran nanti kan disensor soalnya. Oke. Ya, yang lebih serem mungkin yang di Bandung berarti ya, gangguannya maksudnya betul. Gangguannya lebih intens lebih ya. intens ya, sampai bahkan ada omongan ngincer kan si salah satu makhluk di sana gitu ya. Oke. Tadi itu cerita dari Mbak Ina dari 2 hotel berbeda kota teman-teman. Tadi berkata Mbak Ina itu jadi kita ya pelajarannya pasti ada hikmah yang bisa diambil. Salah satunya adalah ketika masuk atau kita berkunjung ke tempat baru, baiknya itu mengucapkan salam, ya berdoa gitu kan Mbak Ina biar selamat lah, karena kan ya kita harus mengimani kita hidup memang berdampingan dengan mereka itu ada gitu kan, dan di agama kita di Islam memang kita harus mengimani hal tersebut gitu kan. Nah sebelum kita akhiri episode kali ini ada pertanyaan Mbak Ina di lari biasanya kita akan nanya. Dan Mbak Ina bilang lihat ada sosok yang bayangan hitam di Bali. Betul. Terus ada yang 2 pas saat menumpang mobil yang Mbak Ina saya waktu itu, sama yang sebenarnya aku penasaran adalah yang sosok nemplok di plafon tuh ya kan. Nah kalau misalkan itu kan kayaknya kalau yang di Bali clear tuh, dia ceritakan aku tuh bakal menyampaikan cerita kayak Bali udah nggak baik-baik aja segala macam. Nah yang di Bandung nih aku penasaran, kalau Mbak Ina ada kesempatan lagi ketemu sama sosok yang nemplok di plafon gitu ya, di ceiling, kira-kira apa yang mau Mbak Ina sampaikan sama tuh sosok gitu? Bebas mau jawabannya apapun bebas. Oh, kalau aku sih akan lebih mendoakan ya, karena sosok itu tuh dia tuh kayak muka marah. Muka marah karena nggak ada rasa, mungkin nggak suka karena teman-teman aku berisik di situ mungkin, atau mungkin juga teman-teman aku mengganggu dia. Karena ternyata aku pas ketika balik ke Jakarta, teman aku cerita malam itu memang di lemari itu udah diketok. Jadi ini teman yang biasa yang nggak bisa ngelihat. Iya, temen yang tidur di kamar utama itu. Aku bilang kok lemarinya udah feeling nggak enak ya. Itu tuh malam tuh dia diketok pintu di dalam lemari. Betul. Dan dia itu teman aku sempat juga takut tapi diabaikan sama dia. Jadi kayak iya sih, di malam itu aku juga sempat diketok tuh pintunya sama nggak tahu, pokoknya suaranya tuh ada suara dari dalam lemari. Cuma karena kita nggak boleh dibuka dan kita udah capek, ya udah kita abaikan. Masa bodoh lah ya. Iya gitu. Ya sebenarnya sih balik lagi ya, kalau aku dilihatin seperti itu, aku lebih prefer untuk aku doakan mereka. Kirim Al-Fatihah itu udah paling bener deh. Untuk mereka, khususan buat mereka, kita nggak pernah tahu itu dia meninggalnya mungkin dia butuh doa kah, atau dia mungkin karena kita mengganggu mereka, jadi kita ya lebih baik seperti itu, kayak didoakan saja sih. Gitu. Iya benar-benar. Tapi menurut Mbak Ina emang sosok itu dia emang penghuni sana ya? Betul, penghuni di kamar atas. Oke. Siap. Oke, makasih banyak buat teman-teman misteri yang udah menyaksikan episode kali ini. Makasih juga Mbak Ina udah share ceritanya ke teman-teman misteri.
Dan buat teman-teman misteri, kalau yang punya cerita horor dan berbagi ke kita, boleh langsung DM kita ke @larimalamisteri atau mungkin terus di kolom komentar. Dan kita dari Lari nggak bosan-bosan untuk minta supportnya, untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share biar semakin banyak yang menonton channel ini, menyaksikan acara-acara di channel ini, dan semoga channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Amin. Amin. Mbak Ina, makasih banyak waktunya. Iya. Oke, teman-teman misteri, jangan lupa untuk saksikan episode-episode lainnya dari Lari Malam Misteri.